Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evia Safrina, peserta Latsar LAN RI 2023. Ruang lingkup nilai-nilai dasar bela negara mencakup: yang pertama, nilai bela negara cinta tanah air dengan indikator sikap dan perilaku menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, tercermin dari perilaku memusnahkan dokumen kerja yang salah dan mendaur ulang menjadi kreativitas. Aksi yang kedua adalah menjaga kelestarian taman. Indikator kedua dari cinta tanah air adalah bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia, tercermin dari menggunakan produk UMKM lokal untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya menggunakan capah dan memasak dengan menggunakan kuali dari tanah. Capah adalah ulekan yang terbuat dari tanah. Aksi yang kedua adalah menggunakan bahasa daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nilai bela negara yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara, dengan indikator yang pertama, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya, menonton film bertema nasional bersama siswa. Aksi selanjutnya adalah membayar pajak dan melapor SPT tahunan. Indikator yang kedua adalah berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya,
Di antaranya tercermin dari sikap menghindari pungli dengan membayar pajak kendaraan tanpa melalui calo. Aksi yang kedua adalah membaca dan meresum buku bacaan tentang edukasi seks sejak dini. Buku dengan judul Sex Education for Children, Panduan Islam bagi Orang Tua dalam Pendidikan Seks untuk Anak, karya Prof. Yusuf Madan, berkisah tentang pentingnya memberikan atau memperkenalkan pendidikan seks sejak dini. Buku ini merupakan usaha kecil dalam upaya mengembangkan sedikit tanggung jawab dan membantu orang tua untuk memberikan pendidikan seks kepada anak. Salah satunya dengan memisahkan tempat tidur anak ketika berusia 10 tahun. Upaya preventif lain diantaranya 1. Mengajarkan meminta izin dari masih kanak-kanak. 2. Memberikan batasan mengendalikan pandangan dan menutup aurat. 3. Menjauhkan anak dari aktivitas seksual. Nilai bela negara yang selanjutnya adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan indikator 1. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tercermin dari aksi musyawarah dalam pengambilan keputusan. Aksi yang kedua adalah melakukan kegiatan kemanusiaan seperti membantu korban bencana alam atau anak-anak di panti asuhan atau lanjut usia atau disabilitas ataupun orang sakit. Indikator selanjutnya adalah menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, tergambar dari perilaku memperkenalkan profil Pancasila kepada siswa. Pakai daun, pakai beras, berdoa, terus bergotong gimana tuh keroyokan tuh? Dan tahu siapa yang tahu keroyokan gimana? Aksi yang kedua adalah membaca dan meresum buku bacaan tentang sejarah pahlawan Aceh. Perang Aceh yang terus berkepanjangan hingga 40 tahun dan merupakan perang yang sangat berat bagi Belanda telah melahirkan tokoh-tokoh pahlawan yang terukir dalam sejarah nasional. Salah satunya adalah Teku Umar. Teku Umar lahir di Meulaboh pada tahun 1854 dan ikut terlibat dalam Perang Aceh pada saat umurnya 19 tahun. Ia berjuang menyelamatkan kampungnya dan membunuh 32 tentara, serta mengambil senjata mereka. Teku Umar menjalankan misinya secara diam-diam, karena Belanda menaruh kepercayaan kepada beliau. Namun, setelah Belanda mengetahuinya dan murka, pertempuran pun meletus pada 10 Februari 1899. Teku Umar pun gugur terkena senjata. Buku dengan judul 100 Pahlawan Nasional dan Sejarah Pejuangnya, karya Edi Sutrisno dan Elizabeth Tara, MD. Nilai bela negara yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan 2 indikator diantaranya, yaitu 1. Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Aksinya tercermin dari sikap membantu masyarakat yang mengalami kesulitan, misalnya membantu menyeberangkan siswa sepulang sekolah. Serta ikut dalam kegiatan pembagian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua adalah bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Hal ini dapat berupa mengembangkan diri agar dapat membanggakan negeri melalui prestasi.
seperti mengikuti BIMTEK penyuluhan sosial. Buat aplikasi sentralisasi data untuk memudahkan bidang dalam menyusun pekerjaan. Mari kita mengenal Sedati. Aplikasi apa sih Sedati itu? Sedati merupakan aplikasi sentralisasi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di bidang rehabilitasi sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidijaya yang bertujuan sebagai rumah data PPKS, sehingga dapat memudahkan bidang dalam melaksanakan tugas, misalnya dalam merencanakan kegiatan, menentukan sasaran pembagian bantuan, dan tracking terhadap PPKS. Aksi yang kedua adalah mengorbankan waktu dalam menyelesaikan tugas, seperti menyelesaikan tugas di luar jam kerja atau hingga malam. Nilai bela negara yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara dengan indikator sikap dan perilaku diantaranya 1. Memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keragaman hayati. Aksinya antara lain mempromosikan melalui media sosial usaha PLIU milik masyarakat yang belum mengenal teknologi. PLIU merupakan makanan khas Aceh yang biasanya digunakan sebagai bahan dasar membuat kuah plik sejenis gulai khas Aceh, atau dapat juga dimakan langsung untuk merujak. PLIU terbuat dari kelapa yang dikukur, lalu difermentasi dan dijemur, serta diperas minyaknya. Terdapat sebuah kecamatan di Kabupaten Biren yang menjadi pusat produksi PLIU, yaitu Kecamatan Jangka. Jika ingin membeli dan melihat proses pembuatannya, silahkan berkunjung ke Jangka atau dapat juga memesan melalui saya. Aksi berikutnya adalah membuat pupuk organik. Indikator sikap dan perilaku yang kedua dari kemampuan awal bela negara adalah senantiasa menjaga kesehatan, tercermin dari aksi berolahraga dengan lari dan skipping. Aksi yang kedua adalah minum rendaman air bunga telang dan madu ataupun suplemen lainnya. Aksi yang terakhir adalah membawa bekal ke kantor untuk mengurangi pengonsumsian penyedap makanan buatan.